Hai everybody, hari ini kita mau baca Wattpad. Hari ini kita mau baca Wattpad part 12 Perkara Monyet. Nah, udah siap? Yuk kita baca. Arka duduk di kursi makan sembari mengantuk-antuk sendok di atas meja. Dia dari tadi menunggu sarapan dari Shira yang tak kunjung selesai berkutat di dapur. Sebenarnya, Shira masih ngantuk untuk bangun di jam 5 pagi ini. Seharusnya, Shira masih tidur nyenyak di dalam selimut dan bangun jam 5:30 untuk membuat sarapan. Tapi karena ulah bayi kingkong yang terus merangkai kelaparan, alhasil Shira memutuskan untuk memasak sarapan di jam sepagi ini. Lo masak apa ritual sih, ucap Arka. Ngerti sabar gak lo? Makan batu sama pasir sana kalau gak bisa sabar, saut Shira menahan kesal. Memang suaminya ini tiada hari tanpa rusuh. Selanjutnya Arka hanya bisa diam di geletak Shira. Ogah banget pikirnya jika makan batu dikira dirinya apaan. Membayangkan saja Arka sudah berkedip ngeri. Tuk, Shira meletakkan satu piring nasi goreng dan satu dadar telur goreng. Memang ini makanan kesukaan Arga. Jika disuruh memilih antara ayam goreng sama telur dadar, Arga lebih memilih telur dadar. Hanya satu alasan kenapa Arga tidak mau makan daging ayam. Arga itu tipikal orang takut ayam. Kelemahannya ini ia sembunyikan mati-matian agar Shira tidak tahu. Bisa-bisa diledekin tiap hari kalau istri durhakannya ini tahu. Dimakan, jangan cuma dilihatin doang. Gak inget apa tadi lo orang ngekek bayi minta disusuin. Aktivitas Arga yang ingin menyendokkan nasi goreng terhenti saat mendengar kalimat yang diucapkan Shira. Arga tersenyum setan. Emang kalau gue mau nyusu ke lo bakal kasih? Pipi Shira rasanya manas. Salahkan bibirnya mengapa bicara vulgar kepada Arga. Tahu sendiri suaminya ini berotak pasir. Ngeres. Diem kan lo? Ya lo kan ngeduin susu, kata siapa. Arga menaikkan satu alisnya. Mama bilang lo alergi susu. Sial, kenapa ia bisa segugup ini? Arga menelan paksa nasi goreng yang berada di mulutnya, lalu ia memiringkan badannya untuk berhadapan dengan Shira. Arga mencondongkan wajahnya lebih dekat. Gue emang alergi susu sapi, tapi kalau yang ada di lo, gue gak ada alergi sama sekali. Gimana, minat namarin ke gue? Kalau saja ini seperti di sinetron, sudah dipastikan kepala Shira akan keluar tanduk dan telinganya keluar api. Ini yang tidak disukai oleh Shira pada diri Arga. Arga terlalu vulgar untuk dirinya yang masih polos. Grit. Shira bangkit dari duduknya, berniat meninggalkan meja makan ini. Dia tidak kuat jika terus-terusan dihadapkan dengan sifat pasir Arga. Tapi belum juga Shira melangkahkan kakinya, Arga dengan cepat mencekal tangan Shira untuk menarik pinggang Shira sehingga membuat Shira duduk kembali. Arga menarik kursi Shira sehingga membuat dirinya dan Shira memiliki jarak yang sangat dekat. Mau kemana? Sini aja temenin gue makan, ucap Arga dibalas dengan oleh Shira. Soal tadi, gue cuma bercanda, gak usah lo bawa perasaan, lanjutnya. Arga sangat tahu Shira marah gara-gara ucapannya. Lo gak sarapan? Lo aja gue gak bisa sarapan sepagi ini karena gue, ucap Shira terpotong saat satu suap nasi goreng masuk ke dalam mulutnya. Sarapan itu penting, gak usah nunda-nunda lagi. Buka mulut lo, gue suapin. Shira yang hanya pasar tutup hanya bisa menuruti Arga. Tahu sendiri laki-laki ini akan berbuat lebih jika saja Shira tidak menurutinya. Habis ini, ayo ikut gue. Shira mengangkat alisnya bingung. Kemana? Gak mau kalau ikut lo tawuran, nanti gue diculik lagi. Mana mungkin gue ngajak istri gue ke medan perang. Kalau lo mati gue jadi duda. Nanti gak ada yang masakin gue. Shira menatap Arga tajam. Laki-laki itu hanya terkepelan. Ikut gue ke tempat tongkrongan gue, di sana ada elang. Seketika raut wajah Shira jadi berbinar. Dia sangat menyukai elang karena sifatnya itu 11-12 dengan anak kecil. Menurutnya bermain dengan teman polos lebihlah asik. Beneran? Arga mengangguk. Di mana tempat tongkrongan lo? Tanya Shira. Di dalam rumah Ziko. Dia sengaja bikin tempat khusus buat nongkrong anak-anak. Shira menganggukkan kepalanya. Gue bantu nyuci piring, lo bersihin lantai atas saja biar gue yang nyapu bawah, ucap Arga. Ia sudah berdiri membawa piring menuju wastafel. Shira mengerutkan dahinya bingung. Laki-laki ini habis keracunan nasi goreng apa gimana? Perasaan nasi goreng buatannya tidak dicampuri racun apa-apa. Panggil Shira. Lo nggak lagi mau minta aneh-aneh kan? Shira menatap Arga bas-bas. Bisa jadi kan ada niat terselubung dalam diri Arga. Arga menghentikan aktivitasnya yang lagi mencuci piring. Kalau gue minta aneh-aneh, lo mau turutin nggak kan? Lo mau turutin? Enggak kan? Ya selagi batas wajar, kenapa enggak? Lagian temen banget gitu. Lo baik kayak gini biasanya lo cuma bisa berantakin doang. Arga membalikkan badannya dan mendekat ke arah Shira. Gue minta satu hal boleh? Masih di batas wajar kok. Boleh nggak? Apa? Tanya Shira was-was. Gue minta anak malam ini gimana? Kan udah sah wajar kan?
Wajar gak wajar banget, saking ajarnya pengen berkeliling dari gurun pasir. Siapapun tolong diperjualbelikan suami gila dan berontak pasir 1 juta untuk selamanya. Arken dan Syira berjalan memasuki rumah Ziko. Syira berdecak kagum di sini. Ukiran dan hiasan rumah Ziko seperti macam istana. Desain warna gold terkesan mewah dan kursi besar seperti di kerajaan. Benar-benar besar. Pantas saja Ziko membuat tongkrongan khusus di sini. Sampainya di tempat tongkrongan di sana, sudah ada 4 orang yang diketahui adalah 3 sahabat Arke dan 1 adik kelas Arke yang dianggap seperti adiknya sendiri. Monyet, dasar lo, Sik, monyet lo nih, nakep banget sih anjir. Gue mau makan pisang aja langsung disambar. Baru juga Arke menginjakkan kakinya di sini sudah disuguhi pemandangan Johan yang tengah ribut dengan Minul. Woi, Menel, pergi nggak lo? Johan menyentakkan kakinya yang diganduli oleh Minul. Au. Ya, ada telanjang kaget, bagaimana bisa ada monyet di istana ya seperti ini. Bahkan dengan akrabnya seekor monyet betina kecil yang bertengger di kakinya. Syira berjongkok dan meraih monyet itu. Ia mati dari samping dan depan tampak imut. Syira sangat suka monyet. Lo imut banget sih, ucap Syira. Imut lah, kayak yang melihara nggak kalah imut. Saut si sombong. Taruh lagi share monyetnya, jangan mainin monyet, tuh ada lang. Tegur Arga, masalahnya monyetnya Ziko ini sangat lengket dengan orang baru, takutnya nanti malah ikut pulang, bisa ribet nanti. Bisa ribet urusan nanti. Yalah, biarin apa sih kak, kayak apa aja monyet kecinak itu, timbal Ziko. Namanya siapa sih? Tanya Syara yang masih dan aktivitasnya itu menguyul-uyul monyet. Minul. Refleks Syara menolehkan kepalanya. Iya, namanya Minul Surwati. Panggil aja Inul. Jelas sih kumat ketika sahabatnya Inul chat masing-masing. Kok kayak nama ART bunda ya. Kemam Syara memang sama pikiran tentang misteri Minul Surwati antara itu maunya tentang ART. ART-nya. Syara menggendong Minul dan berjalan mendekat ke arah Arga. Lalu ia menurunkan dirinya pada kursi di samping Arga. Lucu ya. Arga menatap Minul sinis. Enggak, apaan sih, ikut-ikut aja. Kasih monyetnya, jangan lo uyul-uyul, nanti mati mau jawab. Arga menatap jangan Syara yang tak menggubris larangannya. Ziko tertawa pelan. Biarin, ayo ke dalam, gue mau ngomong. Acak Ziko ketika sahabatnya menonton alisnya. Ngomong apa, di sini aja nggak bisa. Ziko menggeser kursinya dan berbisik pada Arga. Mau kalau Syara marahin tuh. Arga paham kemana arah topik ini. Lantas ia berdiri menuju ruangan di dalam. Tidak jauh dengan tempat tongkrongan ini. Belum Arga masuk, ia mengucapkan satu kalimat buat Syara terlebih dahulu. Lo di sini dulu sama Elang, jangan berlebihan. Gue awasin lo dari dalam. Syara menganggukkan kepalanya, mengangkat satu jempolnya. Arga duduk di salah satu kursi terletak dalam ruangan. Di depannya sudah ada Johan, Ziko, dan Andres. Sedangkan Elang, ia suruh untuk mengawasi Syara. Ada apa? Ziko menyesap rokoknya sebentar, lalu ia menghembuskan dengan sedikit menarik nafasnya. Mulai sekarang kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Tanya Johan. Lo tahu markas kita yang ada di samping sekolahan? Ketiganya mengangguk. Mana mungkin mereka lupa dengan markas keduanya. Gue kemarin sama Bima gak sengaja lihat Bara dan juga Panji nyusup ke markas kita. Bahkan gue lihat Bara berusaha dobrak pintu markas. Jelas sih kok. Mereka mengepalkan tangannya kuat. Ia sangat sensitif dengan Bara, apalagi menyangkut pautkan tentang markasnya. Terus tanya Arga menatap Ziko tajam. Kemarin gue tanya di grup, apa masih ada orang di dalam markas? Respon mereka masih ada 3 kalau enggak 2 anak yang di sana. Mereka sengaja jaga markas, was-was kalau ada ancaman lagi. Dan lo tahu apa yang bakal dilakuin Bara kemarin Aldin sengaja rekam suara Bara. Dia bilang Bara bakal rusak markas kita kalau bisa bakar markas kita. Dan kemarin tujuan Bara kesana untuk ngecek kelemahan markas kita ke bikin jadwal keamanan. Bagi perharinya 10 orang, 2 jaga depan, 3 jaga belakang, dan sisanya jaga dalam markas. Johan mengangguk mantap. Tak lama dari itu ia mengambil laptopnya dan mulai mengetik dan membagi anggota yang akan berjaga di tiap harinya. Serahin 5 orang juga untuk jaga markas utama kita. Johan menganggukkan kepalanya. Sembari menunggu Johan menyelesaikan pekerjaannya, Arga sesekali bercanda dengan Andre dan Ziko. Tak usah coba pusing, masalah ini King Baron cukup lemah untuk dikalahkan. Gue kemarin lihat cewek di TikTok. Beuh, mantap men, mau zaman lewat, celotok Ziko sambil senyum sendiri. Kontong doang jemput cewek depan gang, Johan. Andre melempar kulit kaca pada temannya itu. Kantong doang, punya pacar kagak? Sirik aja lu jing, gak ngaca lu. Johan menggulung bajunya siap bertempur dengan Andre.
Gue punya cewek, kalau lo lupa sombong amat. Pacaran baru 3 bulan aja kayak udah 3 tahun aja lo. Pacaran kok 3 tahun, itu mau pacaran apa mau nambah beban malaikat rogi patit, nambah dosa lu. Saud Andrit mau kalah apa kata siapa gue pacaran 3 tahun, gue jomblo beko. Johan menampol kepala Andri, sarap otak lo, nggak inget apa dulu pacaran sama Kia hampir 3,5 tahun? Hah? Dam. Bagai dilempar bom nuklir, Johan mendadak menjadi kicap. Arga mengelengkan kepalanya melihat perempatan kedua sahabatnya itu. Biarlah anggap semua ini sebagai penghangat persahabatannya. Mata Arga sedari tadi tak lepas dari Syara yang berinteraksi dengan monyet Siko. Kadang juga Syara suka mengunyil pipi elang, membuat Arga menatapnya tajam dari kejauhan. Arga bangkit dari duduknya dan menyambar kunci mobilnya. Mau kemana lo? Pulang, hati-hati. Arga mengangguk. Arga berjalan ke arah Syara. Ia berdiri tepat di hadapan Syara yang asik bermain dengan minul dan elang. Ayo pulang. Syara mendongak. Udah selesai. Arga mengangkat kepalanya. Syara menyerahkan monyet itu kepada elang. Elang, gue pulang dulu ya, lain waktu kita main lagi. Yoi kak, nanti kirim link aplikasi masak-masakannya di Instagram gue ya kak. Ujar elang malah Syara terkekeh sendiri. Arga menatap jengah. Ia segera menurunkan Syara keluar dari rumah Siko. Senang tadi tanya Arga melirik Syara yang fokus dengan pesannya saat ini. Arga dan Syara tengah berada di kamar. Syara yang sibuk menggeser layar ponselnya menunjukkan fotonya dengan elang, sedangkan Arga menatap jengah. Menyesal telah mengajak Syara ke tempat tongkrongannya. Senang banget tadi elang gemesin banget, jadi pengen bawa pulang. Arga menatapnya tajam. Monyetnya Siko tadi imut banget, Kak. Kenapa kita nggak melihara monyet juga? Gue tadi bilang sama lo jangan berlebihan dekat sama elang. Arga tak memberikan pertanyaan Syara. Lo juga terlalu dekat sama tuh monyet, perlu gue kasih tahu. Jangan terlalu dekat sama Minul. Berlebihan gimana maksud lo? Kan tadi cuma main doang kok, nggak lebih. Arga menyaut kasar ponsel Syara lalu menunjukkan satu foto Syara yang dekat dengan elang, bahkan pipi mereka saling bersentuhan. Satu lagi foto Syara yang tengah merangkul mesra Minul. Minul tak mau kalah. Minul membalas rangkulan Syara dengan erat. Pantas nggak lo gini? Coba lo tanya mamah, pantas nggak? Arga berkata dengan datar. Lo kenapa sih akhir-akhir ini kayak posesif gitu? Gue dekat sama siapapun gak boleh. Gak ada yang larang lo mau dekat dengan siapapun. Tapi apa harus dekat itu? Wajar gak? Coba gue tanya, kalau gue sedekat itu sama cewek lain gimana? Syara menatap Arga tak suka. Mau gue gituin juga biar lo ikut rasain. Kalau mau, gue bisa lakuin itu besok. Banyak mantan gue yang ada di sekolahan. Mau gue buktiin besok. Arga menconokkan wajahnya lebih dekat dengan Syara. Syara mengumpat dalam hati bagaimana bisa Arga marah dengannya yang dekat dengan elang. Sedang elang saja sifatnya seperti anak kecil. Arga menatap Syara tajam yang tak kunjung menjawab pertanyaannya. Dia mendekatkan kembali wajahnya ke arah wajah Syara untuk lebih dekat lagi. Syara menahan nafasnya sejenak. Lo sadar gak? Syara mengangkat alisnya. Gue bisa cium lo kalau gue mau. Syara membalikkan matanya. Dia hendak membelokkan kepalanya dan memukul Arga, tapi dengan cepat Arga menahan tengok Syara dan mencengkeram kuat tangan Syara. Arga sedang memeringkan wajahnya dan menghapus darah antaranya. Cup. Dek. Untuk kedua kalinya Arga mencium tepat di bibirnya. Harus dengan cara ini biar bisa cium lo. Plus. Hahaha. Gimana? Suka nggak? Kalian itu suka nggak? Oke? Jangan lupa buat kalian, aku selalu ingetin ke kalian semua, buat jangan lupa taruh link di kolom komentar biar kalian bisa tahu biar kalian bisa recommended cerita-cerita buat aku bacain ke kalian semua. Entah cerita kalian, cerita favorit kalian, ataupun cerita lain sebagainya, karena aku kadang suka ngestak jadi nggak ada ide tapi nggak ada cerita yang bagus menurut aku. Jadi aku harap kalian bisa ngertiin dan stay tune. Love you.